Pada saat ini, pedang karat misterius di tangan Qin Chen sepertinya telah memasuki tanah tak berpenghuni. Dalam sekejap, dia membunuh beberapa master tertinggi, dan kepala mereka terangkat ke langit dalam sekejap. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang. Bagaimana bisa? Gumam Master Iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan mata terbelalak, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Pada saat ini, Huang Guzizun dan yang lainnya semuanya ketakutan di dalam hati mereka, mengetahui secara mendalam betapa kuatnya Qin Chen. Awalnya, ketika mereka melihat Xiao Yao Zizun pergi, mereka ingin melawan Qin Chen, tetapi sekarang setelah merasakan kekuatan pedang Qin Chen, mereka mengerti mengapa Qin Chen mampu melawan leluhur begitu lama sebelumnya. Dengan kekuatan seperti itu, meskipun budidaya miliknya tidak pernah mencapai ranah transendensi setengah langkah, tetapi dalam hal kekuatan, itu tidak lebih lemah dari beberapa orang kuat transendensi setengah langkah di zaman kuno. Siapkan formasi, teriak Huang Guzizun mengeluarkan raungan yang melengking, dan dalam sekejap, serangkaian jimat ajaib yang membuat jantung berdebar-debar melonjak pada masing-masing jimat ajaib ini. Jimat ajaib ini sepertinya mengandung aura iblis yang paling mengerikan di dunia, menjadi serangkaian pilar ajaib dan naik ke langit. Pilar ajaib ini terus berputar, berubah menjadi formasi besar, dan menekan Qin Chen dengan ganas. Sumber energi iblis yang mengerikan menyelimuti Qin Chen dalam sekejap. Tidak semua makhluk tertinggi puncak yang hadir berasal dari klan iblis neraka, kecuali Huang Guzizun, yang lainnya adalah leluhur dari ras lain seperti klan iblis surgawi, klan iblis mati, dan klan roh iblis. Setiap sumber dalam tubuh leluhur ini berbeda-beda dan mengandung tanda iblis yang unik, yang meledak dalam sekejap dan segera membentuk serangkaian sumber iblis yang mengerikan. Dalam beragam sumber iblis, asal-usul berbagai ras iblis terus mengalir dan menekan Qin Chen dalam sekejap. Gelombang demi gelombang energi iblis menyapu Qin Chen seperti arus deras, meletus menjadi nafas yang menghancurkan langit dan bumi. Qin Chen, yang berada di sungai panjang yang luas, dikelilingi oleh cahaya iblis yang jernih. Dia seperti dewa iblis yang lahir di dunia. Dia tidak terpengaruh sama sekali di sungai panjang ini. Meskipun dibombardir oleh aliran tingkat tertinggi, Qin Chen seperti batu dan berdiri diam. Bahkan, tubuhnya berkilauan dan tembus cahaya, dan zat-zat iblis bermekaran. Di bawah erosi sungai panjang sumber iblis ini, tubuhnya menjadi semakin jernih, berisi jalan tertinggi antara langit dan bumi. Apakah ini pukulan telakmu? Lemah, terlalu lemah. Dalam formasi yang luas, Qin Chen tersapu oleh sungai, tetapi wajahnya menunjukkan desahan. Kupikir metode kalian akan menarik. Kalau hanya ini, maka tidak perlu terus ada. Ucap Qin Chen menghela nafas dan tampak kecewa. Hal ini membuat Huang Guzizun dan yang lainnya semakin putus asa. Mereka tampak terkejut dan marah, dan dengan panik mengaktifkan sungai sumber iblis, mencoba membunuh Qin Chen, tetapi tidak berhasil. Kamu terlalu lemah. Apakah kamu lupa bahwa aku pernah menguasai sumber iblis? Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan selangkah demi selangkah. Di dalam tubuhnya, sumber Demon Abyss berkembang, seperti dewa iblis yang turun dan mengendalikan segalanya. Chen, bunuh saja mereka. Pada saat ini, suara dingin terdengar, dan dengan keras, sosok dingin jatuh dari langit dan bumi, berdiri di samping Qin Chen. Sungai besar sumber iblis membuatnya tampak seperti dewa, berlama-lama di sekitarnya dan tidak mampu menyakitinya sedikitpun. Itu adalah Chen Sisi. Chen Sisi adalah keturunan putri Lian Xinluo, tubuh reinkarnasi, keturunan sebenarnya dari dunia iblis ini, putri dewa iblis, dan bahkan sumber iblis terkendali, jadi tentu saja dia tidak akan takut dengan hal ini. Qin Chen memandang Huang Guzizun dan yang lainnya, dan berkata dengan tenang, orang-orang ini bukan giliran kita untuk membunuh mereka. Moye, ucap Qin Chen berbalik dan menatap Lord of Abyss Demon. Pada saat ini, Lord of Abyss Demon dikelilingi oleh aura mengerikan dari Demon Abyss. Dia berdiri di antara langit dan bumi dunia iblis. Setelah melahap asal transendensi setengah langkah dari leluhur Yuanmo, auranya telah mencapai puncak dan batas tertinggi, ada aura transendensi samar yang tersisa. Pada saat ini, dia berada dalam cahaya iblis yang luas, dan matanya memancarkan cahaya menusuk yang menembus alam semesta. Dengan jentikan tubuhnya, Lord of Abyss Demon tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Dengan lambaian tangannya, dengan keras,
Sungai iblis besar yang dilepaskan oleh Huang Guzizun dan yang lainnya tiba-tiba dilenyapkan oleh Lord of Abyss Demon. Sebagai keturunan klan iblis abis, pada level yang sama, penindasannya terhadap asal-usul klan iblis benar-benar tak terkalahkan. Tuanku, ucap Lord of Abyss Demon memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat. Lord of Abyss Demon, kamu pengkhianat. Teriak Huang Guzizun dan yang lainnya dengan marah. Apa? Pengkhianat? Ucap Lord of Abyss Demon berbalik dan melihat ke arah Huang Guzizun, dan mencibir, Huang Guzizun, zamannya berbeda. Mereka yang tidak dapat melihat waktu dan takdirnya dengan jelas cepat atau lambat akan tersapu ke dalam tumpukan sampah sejarah, dan kalian ini seperti sekelompok idiot. Selain kamu, siapa lagi yang akan mengkhianati klan iblis kita? Yuzi berkata dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba, di belakang leluhur klan iblis mati dan klan roh iblis, tiba-tiba muncul dua sosok, dengan letupan, dua telapak tangan menembus tubuh kedua leluhur tersebut. Itu adalah Ling Yuan dan Tu Moyu. Kamu, ucap kedua leluhur memandang mereka berdua dengan kaget dan marah. Leluhur, kamu sudah tua, istirahatlah dengan tenang, masa depan diserahkan kepada kami. Ucap Tu Moyu dan Ling Yuan berkata dengan dingin. Kalian berdua, kenapa? Ucap kedua leluhur memandang Tu Moyu dan Ling Yuan dengan tidak percaya. Bukan hanya mereka, tetapi seluruh dunia iblis dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tercengang, tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Sebab, mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tu Moyu dan Ling Yuan berhasil menembus level tertinggi. Keduanya sangat berbakat. Bisa dikatakan jika diberi waktu dan sumber daya yang cukup, mereka pasti bisa mendukung dua kelompok klan iblis mati dan klan roh iblis di masa depan. Inilah dua karakter yang pasti akan menjadi pahlawan di masa depan. Ini adalah masa depan dua kelompok etnis besar. Namun kini kedua orang ini telah mengkhianati leluhurnya dan membunuh leluhurnya di hadapan semua orang. Bagaimana mungkin pemandangan seperti itu tidak membuat orang merasa ngeri? Tu Moyu dan Ling Yuan memandang kedua leluhur itu, mata mereka masih acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, leluhur, tanpa alasan, kamu sudah tua, tetapi untuk bertahan hidup, kamu telah menyegel dirimu sendiri. Selama ratusan juta tahun, apa yang telah kamu lakukan? Ucap Tu Moyu berkata dengan sungguh-sungguh, untuk bertahan hidup, kamu rela menjadi antek leluhur Yuanmo. Sebagai salah satu bawahannya, kamu mengkonsumsi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, sehingga klan tersebut belum mampu melahirkan puncak tertinggi seperti kamu, hanya karena kamu ingin bertahan hidup. Di permukaan, Anda telah menyerahkan segalanya untuk kelangsungan klan, namun nyatanya keberadaan Anda telah menghalangi kemajuan klan. Ling Yuan memandang mereka berdua dengan dingin, yang paling penting adalah kamu berdiri di sisi berlawanan dari Master kami demi leluhur Yuanmo. Master adalah masa depan alam semesta ini, seseorang yang benar-benar dapat mencapai keberadaan tertinggi. Namun, Anda melawan Master untuk mengikuti leluhur Yuanmo. Maka itu bukan salah kami. Begitu kata-kata itu jatuh, aura mengerikan meletus dari tubuh kedua orang itu pada saat yang sama. Di hadapan semua orang, leluhur dari dua kelompok etnis utama, klan roh iblis dan klan iblis kematian, berteriak pada saat yang sama, waktu, dan aura di tubuh mereka dimakan habis-habisan oleh mereka berdua. Antara langit dan bumi, kekuatan asli iblis memasuki tubuh Tu Moyu dan Ling Yuan. Aura kedua orang itu meningkat dengan cepat. Dengan keras, kedua orang itu melayang di langit, dan cahaya iblis tak berujung bermekaran dan memenuhi dunia. Hentikan mereka, teriak Huang Guzizun meraung marah, tetapi begitu dia selesai berbicara, dengan keras, Lord of Abyss Demon muncul di hadapannya, dan menekannya dengan tangan besarnya. Huang Guzizun buru-buru pergi untuk melawan, dan mendengar ledakan, lengannya terbelah, dan tulangnya berlumuran darah. Bagaimana bisa? Gumam Huang Guzizun memandang Lord of Abyss Demon dengan tidak percaya. Dia adalah leluhur tertinggi. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh junior seperti Lord of Abyss Demon? Lord of Abyss Demon berkata dengan tenang, Huang Guzizun, kamu semakin tua. Sekarang leluhur telah menghancurkan diri sendiri. Jika dunia iblis dikendalikan olehmu, cepat atau lambat dunia itu akan berakhir. Hanya jika kamu memberikannya kepadaku, kamu akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Ucap Lord of Abyss Demon berjalan seperti naga dan harimau, seperti iblis yang berjalan di kehampaan. Dia meninju,
dan tinju iblis yang besar itu sepertinya mampu menekan segala sesuatu di dunia, dan menyerang dengan kuat. Hanya kamu, juga ingin mengambil alih dunia iblis. Bahkan jika mengorbankan hidupku, aku akan membunuhmu. Ucap Huang Guzizun meraung, dan cahaya iblis yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Dengan keras, dia muncul di samping Lord of Abyss Demon dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, Huang Guzizun menebas dengan tangan besarnya, menebas dengan satu tangan, dan cahaya iblis yang menjulang tinggi melesat ke langit. Tidak peduli seberapa kuat master tertinggi, dia tidak bisa menahan diri di bawah telapak tangan ini. Satu telapak tangan dapat membunuh master tertinggi yang paling kuat dan menakjubkan. Telapak tangan seperti itu sangat mengerikan. Lord of Abyss Demon tampak tenang, dan tiba-tiba dia mengeluarkan teriakan yang dalam, dan Abyss Demon Avenue meledak dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan Abyss Demon tertinggi dari Lord of Abyss Demon tiba-tiba meledak, dan di bawah ledakan kekuatan iblis Abyss tertingginya, saat dia muncul, seluruh dunia tampak runtuh. Di antara dunia yang runtuh, Lord of Abyss Demon yang sebenarnya melangkah keluar selangkah demi selangkah. Tampaknya sebelum itu, Lord of Abyss Demon telah tertidur. Pada saat ini, dia benar-benar terbangun, membangkitkan kekuatannya yang tak terkalahkan sekaligus. Dengan satu pukulan, ia menghancurkan dunia dan menyegelnya selamanya. Dengan satu pukulan, ia memotong keabadian dan menghancurkan langit. Dengan satu pukulan, seseorang menjadi tak terkalahkan dan tertinggi. Bagaimana Lord of Abyss Demon ini bisa sekuat itu? Satu gerakan sudah cukup untuk mencapai puncak makhluk tertinggi, tapi dia jelas baru saja menerobos belum lama ini. Ucap banyak orang memandang Lord of Abyss Demon dengan kaget dan terkesan dengan kekuatan dahsyat dari Lord of Abyss Demon. Di bawah pukulan ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, dan jatuh ke tanah dengan sekejap. Bahkan orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua, seperti Ero Yuan Zizun, mau tidak mau berlutut di tanah. Dengan ledakan dan pukulan yang keras, tidak peduli betapa hebatnya Anda, tidak peduli betapa menakutkan dan tak tertandinginya Anda tidak dapat mengalahkannya. Dengan ledakan keras, Huang Guzizun langsung terlempar terbalik. Cahaya energi iblis di tubuhnya tiba-tiba meredup. Ketika mendengar ledakan, tubuh fisiknya langsung meledak, dan asal-usulnya langsung runtuh. Mengapa? Ucap Huang Guzizun memandang Lord of Abyss Demon dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa dia sebagai leluhur dari klan iblis akan mati di tangan seorang junior. Dengan keras, tubuh fisiknya langsung runtuh, dan kekuatan asli yang bergulir ditangkap di tangan Lord of Abyss Demon dan menembus ke dalam tubuhnya sendiri. Aura di tubuhnya melonjak dalam sekejap. Segera setelah itu, mata Lord of Abyss Demon tertuju pada dua iblis tertinggi terakhir. Saya bersedia menyerah. Ucap kedua leluhur itu tampak ngeri dan berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, mereka benar-benar ketakutan dan tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan Qin Chen dan yang lainnya. Bahkan leluhur dan Huang Guzizun telah jatuh, jadi apa gunanya mereka terus bertahan? Lord of Abyss Demon melirik Qin Chen. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bahkan tidak mau repot-repot menerima orang luar seperti ini. Kalau begitu, mereka semua akan mati. Ucap Lord of Abyss Demon mencibir, melangkah keluar dengan raungan, dan membunuh kedua leluhur itu. Dalam sekejap, semua jenis suara menderu bisa terdengar, dan seluruh dunia iblis berfluktuasi dengan hebat. Namun, hanya setelah setengah batang tongkat dupa, dunia iblis kembali tenang. Sosok Lord of Abyss Demon bergoyang, dan memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat, "Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Pada saat yang sama, Tu Moyu dan Ling Yuan tiba-tiba mendatangi Qin Chen dan memberi hormat dengan hormat. Dunia iblis ini akan diserahkan kepada kalian bertiga. Aku hanya ingin hasilnya, ucap Qin Chen tersenyum tipis, dan saat berikutnya, dia sudah naik ke langit, terbang menuju luar dunia iblis dalam sekejap. Pada saat ini, ratusan juta mata dari alam semesta berkumpul di langit dan bumi. Semua mata tertuju pada pemuda di depannya, dengan kesungguhan dan keterkejutan di matanya. Di belakang Qin Chen, ada dunia iblis yang jatuh yang tak terhitung jumlahnya, dan formasi seluruh dunia iblis melonjak, seperti akhir dunia. Pemandangan seperti itu sangat mengejutkan semua orang.
Semua orang tahu bahwa dunia iblis, yang telah menguasai alam semesta ini selama ratusan juta tahun, telah runtuh sepenuhnya. Dan semua ini karena pria di depan mereka. Saat ini, era baru di alam semesta ini dimulai. Ayo pergi, ucap Qin Chen melambaikan tangannya. Antara langit dan bumi, Hong Huang Zulong, Sue Shengzu, Wu Ji Zizun, dan lainnya mengikuti satu demi satu, hanya menyisakan Lord of Abyss Demon. Di antara mereka, Jianmo Zizun, Xuan Kong Zizun, Pelindung Agung, dan Penatua Agung dari pasukan Zheng Dao secara alami semuanya tetap tinggal. Di dunia iblis saat ini, kehadiran Lord of Abyss Demon, Pelindung Agung, dan Tetua Agung sudah cukup untuk mengintimidasi segalanya. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia iblis yang dapat menyaingi mereka, dan Qin Chen tidak perlu melakukan apapun lagi. Tubuh Qin Chen bergoyang dan dia berjalan menuju langit dan bumi di luar dunia iblis. Setelah beberapa saat, dia telah tiba di tempat di mana Shen Gong Zizun aliansi Terran. Senior Shen Gong, ucap Qin Chen tersenyum dan menangkupkan tangannya. Shen Gong Zizun telah banyak membantu Qin Chen di Tiangong. Qin Chen tentu saja bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Meski kekuatannya kini jauh lebih unggul dari Shen Gong Zizun, dalam hatinya, Shen Gong Zizun akan selalu menjadi seniornya. Sengong Zizun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Di depanmu, aku tidak berani menjadi senior sekarang." Qin Chen tersenyum dan berkata, "Di hati junior ini, senior Shen Gong Zizun akan selalu menjadi senior." Shen Gong Zizun tertawa dan memandang Qin Chen dengan emosi. Pada saat itu, Qin Chen hanyalah seorang master di Zun kecil. Meskipun ia memiliki potensi yang tidak terbatas, Shen Gong Zizun tidak dapat membayangkan bahwa dalam waktu singkat, Qin Chen akan menjadi salah satu orang kuat teratas di alam semesta. Sepertinya baru kemarin dia mengingat kembali saat dia merekomendasikan Qin Chen untuk menjadi penjabat Master Istana Tiangong. Saat ini, Chen Sisi dan Sangguan Waner datang ke Qin Chen bersama-sama. "Hei, Qin Chen, siapakah kedua gadis ini?" ucap Shen Gong Zizun bertanya sambil tersenyum. Qin Chen tersenyum dan berkata, "Keduanya adalah istriku. Ayolah, Sisi, Waner, kalian beri hormat kepada senior Shen Gong." "Saya telah bertemu senior Shen Gong," ucap Chen Sisi dan Sangguan Waner memberi hormat bersama. "Hahaha, aku sangat iri," ucap Shen Gong Zhizun berkata sambil tersenyum, "Saya pikir sungguh luar biasa bagi saya untuk menjadi yang tertinggi. Tetapi dibandingkan dengan beberapa orang lainnya, itu adalah senior Shen Gong, tidak perlu meremehkan diri sendiri, Anda adalah penguasa istana Tiangong. Anda telah memberikan kontribusi luar biasa kepada umat manusia selama bertahun-tahun, dan prestasi Anda tidak dapat diukur," ucap Sangguan Waner berkata sambil tersenyum. "Hahaha, Shen Gong, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda, seorang anak laki-laki di samping leluhur para pengrajin, akan menjadi pemimpin para pengrajin alam semesta saat ini." Di sampingnya, Wu Ji Zizun menghela nafas, memang benar bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak dapat diprediksi dan situasinya terus berubah. Ketika Shen Gong Zizun melihat Wu Ji Zizun, dia membungkuk hormat dan berkata, "Senior Shen Gong telah bertemu dengan senior Wu Ji." Di samping itu, orang kuat lainnya dari kota aliansi juga tunduk. Wu Ji Zhizun adalah tetua tertinggi dari sekte Tianji saat itu. Dia adalah orang kuat tertinggi Terran di alam semesta kuno. Dia bahkan mengorbankan dirinya untuk Terran, jadi dia secara alami layak untuk dihormati. "Semuanya, dunia ini milik kalian sekarang. Aku sudah tua," kata Wu Ji Zizun menggelengkan kepalanya dan merasa dipenuhi dengan emosi ketika dia melihat orang-orang kuat dari kota aliansi Terran di depannya. Shen Gong Zizun berkata dengan sungguh-sungguh, "Qin Chen, bagaimana kamu akan menghadapi dunia iblis ini?" "Saya telah menyerahkan pada Lord of Abyss Demon dan yang lainnya," ucap Qin Chen melirik ke dunia iblis. Adapun bagaimana Lord of Abyss Demon dan yang lainnya ingin berurusan dengan dunia iblis, Qin Chen tidak akan peduli. Dia percaya bahwa pihak lain akan menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Qin Chen berkata, "Senior Shen Gong, alam semesta belum diselesaikan, dan masih banyak klan kuat di aliansi iblis yang masih aman, jadi saya akan pergi dan membantu senior Xiao Yao dulu. Adapun wilayah lain ini, tolong minta senior Shen Gong dan orang-orang kuat dari aliansi Terran untuk membantu menjaga dan..."
mendudukinya. Jangan khawatir, serahkan urusan sepele ini padaku. Ucap Shen Gongzizun berkata dengan sungguh-sungguh, klan tulang, klan Zek, dan ras lainnya memiliki fondasi yang dalam dan memang sulit untuk ditaklukkan. Cepat pergi. Kalau begitu junior pamit dulu. Ucap Qin Chen mengangguk, tubuhnya bergoyang, kekosongan di depan matanya tiba-tiba pecah, dan seluruh tubuhnya menghilang. Dan ketika Qin Chen pergi ke beberapa klan besar untuk mencari Xiao Yao Zizun. Di dunia bawah, ini adalah dunia yang sunyi. Dilihat dengan mata telanjang, dunia tanpa akhir ini penuh dengan kematian dan kesuraman. Pegunungan gelap kuno berdiri menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Di pegunungan yang gelap ini, terdapat aura kuat yang tersembunyi, yang dingin dan dalam, membuat orang bergidik. Pada saat ini, di dunia yang sunyi ini, seorang ksatria kematian yang tubuhnya terbakar dengan energi kematian terbang melintasi langit dan bumi. Ksatria kematian ini memiliki momentum yang luar biasa. Saat dia berjalan, energi dunia bawah yang mengerikan bergejolak, seperti dewa yang berpatroli di dunia. Ini adalah ksatria kematian tertinggi. Di alam semesta tempat Qin Chen berada, orang kuat tertinggi sudah cukup untuk menjadi leluhur klan yang kuat di daftar semua klan di alam semesta, tetapi di sini, Anda dapat melihatnya secara acak. Dan saat ksatria kematian sedang melintasi langit, tiba-tiba raungan yang mengejutkan terdengar, dan dari gunung di dekatnya, seekor naga hitam yang panjangnya 10.000 kaki tiba-tiba keluar. Energi gelap di tubuh naga ini melonjak ke langit seperti lautan luas, dan dengan keras menggigit ksatria kematian. Dengan keras, ksatria kematian menembakkan tombaknya, dan menyerang naga hitam itu seperti kilat. Dengan keras, kedua kekuatan tertinggi mundur pada saat bersamaan. Saat berikutnya, mereka bertarung bersama lagi, dengan api gelap menyala di pupil kedua belah pihak, semua ingin saling merebut energi gelap. Pada saat ini, di sekitar pegunungan gelap, aura dingin kuno muncul samar-samar. Mereka semua adalah orang-orang kuat. Mereka melihat pertempuran di sini dan ingin berpartisipasi dalam pertempuran kapan saja. Ini adalah dunia bawah, dunia di mana yang lemah memakan yang kuat. Tidak ada aturan, yang ada hanya pertarungan telanjang. Tepat ketika ksatria kematian dan naga hitam sudah setengah jalan dalam pertarungan mereka. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Kekuatan luar biasa melonjak di dalam lubang hitam, dan energi kematian kuno bangkit. Saat berikutnya, tubuh jiwa keluar dari lubang hitam dan melihat sekeliling dengan saksama. Apakah ini dunia bawah? Tubuh jiwa ini dipenuhi dengan aura iblis yang aneh, dan gelombang aura kematian yang mengerikan terus melonjak, itu tidak lain adalah leluhur Yuanmo. Ketika ksatria kematian dan naga hitam melihat tubuh jiwa leluhur Yuanmo, api dunia bawah di mata mereka tiba-tiba melonjak. Bagi orang-orang seperti mereka di dunia bawah, tubuh jiwa adalah pelengkap terbesar. Ksatria kematian dan naga hitam menerkam leluhur Yuanmo pada saat yang bersamaan.